Semoga kalian selalu sehat walafiat. Jangan lupa 3M ya, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks fantasi, yaitu menceritakan kembali isi teks fantasi yang dibaca atau didengar. Tujuan pembelajaran kalian adalah menganalisis cerita, alur, latar, dan urutan peristiwa teks fantasi yang dibaca atau didengar. Nah, anak-anak, masih ingat tidak teks fantasi itu apa? Ya, betul. Teks fantasi adalah cerita fiksi yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Anak-anak, karena kita akan belajar menganalisis tokoh dan latar, maka kita akan belajar tentang unsur intrinsik. Nah, siapa yang tahu unsur intrinsik? Betul, Ananda sangat pintar. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita dalam cerita itu sendiri. Jadi, Ananda bisa mengetahui unsur intrinsik jika Ananda membaca terlebih dahulu cerita tersebut. Kalian tahu tidak? Unsur intrinsik itu apa saja? Nah, betul. Unsur intrinsik itu yang pertama ada tema. Yang kedua adalah alur. Kemudian ada tokoh dan penokohan. Keempat adalah latar. Kelima sudut pandang. Dan keenam ada amanat. Kita akan pelajari satu persatu dari unsur intrinsik tersebut. Yang pertama, tema. Tema adalah hal yang mendasar dari sebuah cerita. Yang kedua adalah alur. Alur itu adalah jalan cerita. Kalau dalam cerita itu ada 3 alur. Ada alur maju, ada alur mundur, ada juga alur campuran. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Kalau tokoh itu kalian tahu, artis atau aktor dalam sinetron ataupun dalam sebuah film. Itu yang disebut dengan tokoh. Seperti si Elsa ataupun Anna dalam film Frozen. Itu merupakan tokoh. Penokohannya seperti apa? Penokohan itu adalah watak dari tokoh itu sendiri atau sifatnya masing-masing, atau sering disebut karakter dalam sebuah tokoh. Nah, setelah itu ada latar. Latar itu ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Latar tempat, misalnya kamu berada di sebuah kamar, maka kamar termasuk latar tempat. Kemudian latar waktu. Aku bangun di pagi hari. Mana latar waktunya? Hah, betul. Kamu pintar bahwa latar waktu adalah pagi hari. Kemudian latar suasana. Ketika kamu sedang patah hati, sedang galau, sedang sedih, itu termasuk latar suasana. Kemudian ada sudut pandang. Terakhir ada amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada siapa? Ya, betul, kepada pembaca. Setelah kita mempelajari unsur intrinsik, kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Ada yang tahu tidak struktur teks cerita fantasi itu ada berapa? Nah, kamu benar. Cerita fantasi strukturnya ada 3. Yang pertama ada orientasi, yang kedua komplikasi, dan yang ketiga adalah resolusi. Di orientasi menjelaskan tentang pengenalan nama tokoh, latar, alur, tema, dan sebagainya. Nah, di komplikasi atau konflik, namanya konflik berarti ada masalah.
Makanya di komplikasi itu dimulainya masalah hingga masalah memuncak. Kemudian di yang ketiga ada resolusi. Kalau di resolusi ini semua senang karena masalahnya akan cepat diselesaikan. Nah, tugas Ananda setelah mengikuti pembelajaran tadi adalah membuka buku bahasa Indonesia halaman 56 dan baca teks cerita fantasi yang berjudul Berlian 3 Warna. Kemudian kerjakan tugas berikut ini. Setelah Ananda mengerjakan tugas, silahkan mengirimkan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Anak-anak, setelah kita belajar dari awal sampai akhir tentang teks cerita fantasi, maka dapat kita simpulkan bahwa teks fantasi mempunyai unsur intrinsik: 1. Tema, 2. Alur, 3. Tokoh dan penokohan, 4. Latar, 5. Sudut pandang, dan 6. Amanat. Kemudian struktur dari teks fantasi adalah orientasi, komplikasi, dan resolusi. Alhamdulillah ya nak, pembelajaran kali ini telah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk perhatian Ananda. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.